Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, para penyintas ambeien di seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua. Kenapa saya sebut sampai Aceh dari Papua? Karena memang yang komen-komen yang japri-japri saya itu mulai dari Aceh sampai Papua ada. Yang terbaru itu dari Jayapura, Mama siapa ya itu ya. Saya nggak ngasih nama ya. Saya lupa. Jadi nanti saran saya kalau misalnya nemu HP saya atau inbox di Facebook atau di Instagram itu kasih nama. Misalnya saya ini dari ini. Nah, kemarin ada yang dari Jayapura, kemudian ada dari Ternate, kemudian ada dari Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Banyak. Saya merasa punya teman satu Indonesia yang punya pengalaman sakit ambeien, dan ini membuat saya semangat ya, meskipun tidak pernah ketemu, tidak pernah tapi kita merasa punya saudara di mana-mana. Ini yang salah satu hal positif yang saya dapatkan ketika berinteraksi dengan teman-teman para penyintas ambeien. Nanti buat teman-teman ya, kalau misalnya inbox di Facebook saya Khalid Amrullah, di Instagram atau di YouTube itu kasih nama biar kenal ya, biar tahu, biar bisa nyapa. Yang dari Papua, mama-mama ini sulit BAB. Semoga itu hanya berlangsung beberapa hari saja ya. Itu biasa. Rata-rata di akhir-akhir mulai akhir Januari kemarin sampai sekarang yang banyak mengeluh itu yang sulit BAB. Ada yang dari Ternate itu, dari Ternate Tidore ya, itu sampai dicukil-cukil ya, sama kita dulu juga dicukil-cukil. Cuman dia sampai nggak kuat, sampai disuntik anestesi katanya, mungkin disuntik obat bius biar nggak kerasa pas nyukil. Saya bilang nggak apa-apa, nggak usah dicukil, ditunggu saja. Saya sudah nggak kuat ini. Ya bisa dikasih mikrolak, dimasukkan dari belakang. Macam-macam lah caranya. Tapi kalau 1 minggu, 2 minggu itu memang nggak ada ininya, kayak nggak ada obatnya. Sudah ditunggu saja, nggak apa-apa ya, sambil nonton YouTube saya. Oh ya, saudara-saudara, sahabat-sahabat semua, di tempat Anda saya yakin ya banyak yang kena ambeien dan mereka malu di kantor, di sekolah atau di lingkungan kerja, di mana itu banyak. Sebarkan aja video saya ini, ngiras-ngiras biar saya tambah tenar lah. Enggak, supaya mereka tidak malu ya. Di kantor saya ini juga sudah dulu juga begitu. Enggak ada yang ngomong begitu saya bikin video, ada yang tahu, ada ngaku semua. Aku juga kena masih kecil dah. Dan ternyata itu menjangkiti banyak orang yang kita lihat baik-baik saja di luar, tapi ternyata dia juga sakit. Dan bagi mereka kita doakanlah ya cepat sembuh ya. Saudara-saudara, jadi yang sembelit, yang keras BAB-nya itu kalau masih 1-2 minggu itu biasa. Ada yang keluar lendir di Sidoarjo, ibu siapa itu ya, keluar lendir. Kok saya BAB keluarnya lendir aja? Nggak apa-apa sudah. Saya selalu jawab nggak apa-apa, kuat-kuatin aja ya. Nah, ini malah yang kabar gembira yang kemarin nanya-nanya sampai mau ke psikolog karena merasa stres. Sekarang sudah beberapa hari sudah nggak ada komentar, berarti dia sudah lebih baik. Itu sudah pasti, itu sudah lebih baik, sehingga dia sudah sibuk, lupa dengan sakitnya, sudah nggak perlu nanya-nanya lagi. Padahal waktu curhat, saya itu ke psikolog, saya kalau begini terus stres. Saya ketawa saja. Itu banyak yang kayak begitu memang. Ada yang pamitan, sudah ada yang pamitan juga. Aduh Pak, saya ini tidak kuat, saya sudah pamitan titip anak. Ya Allah, ya kok ada gitu loh. Udah tenang aja, ini penyakit biasa ya saudara-saudara yang kena ambeien. Sekali lagi kampanye saya itu, ini adalah penyakit yang bisa disembuhkan. Jangan putus asa, nggak baik. Jangan merasa menyesal mendapat penyakit ini, nggak baik juga. Ya, ini adalah takdir dan kita ditugaskan untuk berusaha berobat. Nah, berusaha berobat itu pada apapun keputusannya itu sudah takdir juga. Misalnya saya memutuskan operasi, ya itu takdir. Saya tidak memutuskan operasi, itu takdir. Jangan sampai menyesal ya. Ini menyesal itu tidak akan, kalau sudah begini tidak akan membawa ketenangan. Ya, itu ada banyak soalnya yang menyesal, saya ngerti gini saya nggak operasi. Ya, tak ketawain. Ya wong operasi itu sudah jalan yang benar.
apakah kalau nggak operasi sudah bisa sembuh kembali semula sedia kala, kan ya belum tentu. Begitu saudara-saudara, kita happy saja ya. Saya itu malah kepikiran itu banyak kan yang chat itu ada grupnya, ayo buat grup. Saya selagi HP saya masih satu ini saya tidak mau buat grup. Kenapa? Penuh HP-nya ya. Karena grup selain itu juga banyak. Mungkin kalau saya sudah ada rezeki gitu, ada punya HP satunya itu khusus para penyintas ambeien gitu ya, mungkin bisa. Dan sekali lagi kita bikin, siapa tahu saya kemarin juga dihubungi Mas siapa ya dari Jakarta itu ya, Bang nanti kalau ke Jakarta kontak saya, kita keliling-keliling penyintas ambeien. Saya ajak keliling-keliling ya. Saya pikir-pikir bagus juga ya, kita punya teman banyak, sekali lagi misalnya ngumpul gitu ya, para doboler kita bikin klub doboler atau apalah gitu ya, kita bully diri kita sendiri. Jadi forumnya kita bully diri kita sendiri ya. Mulai sekarang kita bully aja diri kita sendiri, kita ketawain sebelum kita diketawain orang ya. Kita ketawain diri kita sendiri, kita ketawain sakit kita ketawain nasib kita, kita bikin happy kondisi kita gitu supaya kita lebih ringan. Yang serius terus ya, hidup jangan serius terus ya. Serius itu menurut saya hanya pada satu hal. Betul, serius itu hanya pada satu hal, ketika kita beribadah. Selebihnya hidup ini adalah permainan, hidup ini adalah santai, nggak usah sepaneng. Tapi kalau beribadah, mungkin yang muslim sholat nggak boleh kita main-main, kita guro-guro nggak boleh, atau yang lain lah beribadah yang Kristen, Katolik, yang Hindu, Buddha. Kalau beribadah pasti serius. Kerja pun kalau perlu itu kita sambil happy. Belajar sambil happy, jangan tegang terus. Ini kalau guru yang ada jadi guru, jangan membuat suasana kelas itu tegang, nggak masuk ilmunya nanti. Ya, kita bikin santai, termasuk dalam menghadapi penyakit ini. Jangan tegang-tegang, sepaneng. Saya ini gimana, apakah bisa sembuh, saya masa depan gimana. Emang kita ini punya masa depan, maksudnya kita yang menentukan kan, sudah ditentukan. Jadi visi misi saya, visi misi kayak caleg, kayak capres saja, mentang-mentang ini mau pemilu, channel ambeien kok ada visi misinya. Ya tujuan saya ringkasnya itu saya pengen menghibur aja sebenarnya. Karena dari ratusan yang bertanya ke saya ya selama 2 tahun ini, saya menyimpulkan sesungguhnya mereka itu panik hanya pada bulan-bulan pertama, maksimal kedua, jarang-jarang bulan ketiga juga ada, sampai keempat juga ada. Tapi yang paling banyak itu bulan pertama, entah seminggu pertama, seminggu kedua, seminggu ketiga, 1 bulan, 1 bulan setengah, itu banyak yang masih galau, masih banyak yang masih belum stabil. Saya ini kok curhatnya lucu-lucu, saya kadang sambil ketawa ya kalau ada info ini lagi masalahnya, begini lagi. Oh ini kayak kemarin, benjolan, nggak bisa BAB, nggak bisa nahan BAB, buat bolak-balik ke toilet nggak keluar, itu sudah berulang-ulang kali. Artinya apa? Ini saya sedikit menyimpulkan, fase 1 bulan pertama itu memang seru-serunya, tapi tidak perlu dibikin panik berlebihan. Ya meskipun panik, cobalah ketawa, tersenyum gitu ya. Makan tetap terjaga, jangan sampai nggak makan. Makanan enak, jangan disia-siakan. Makanan itu enak, ya. Jangan ini takut. Nah, akhirnya makanan itu kalau kita anggap negatif, dia nanti juga denger loh. Oh orang ini mau makan saya, takut. Saya berarti nggak disukai itu sama orang itu. Dia mungkin marah gitu loh ya. Makanya terhadap makanan kita berpositif aja dulu. Kalau toh kita belum berani, kita daging, maaf ya, saya belum hari ini nggak sama kamu dulu ya, maaf nanti kita ketemu lagi ya. Dalam hati itu kita ajak dialog makanan itu. Jangan dibenci. Aduh, ini jangan, nggak boleh itu menurut saya. Meskipun makanan itu sifatnya benda mati, tapi dia berasal dari benda hidup, ya kan, tumbuh-tumbuhan kan. Nah, jadi jangan dibully,
jangan makanan itu dinegatifkan gitu, jangan dia nanti nggak bagus, khawatirnya seperti itu. Ini ada penelitian kan yang peneliti Jepang meneliti air itu, air itu ternyata juga bisa diajak dialog. Oke saudara-saudara, dan berikutnya ini obat yang saya tawarkan kemarin kan jumlahnya terbatas. Ini yang sudah order dan sudah ngirim alamat lengkap itu, ada yang temen dari Banyuwangi, ada Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, pokoknya sekitar 4 ya yang sudah kirim alamat lengkap. Yang lain yang hanya bilang saya mau ya, saya ya diam aja, mau gimana, nggak ada alamatnya ya, nggak ada alamatnya, nggak ngirim HP ya. Jadi yang seperti itu mohon maaf, saya tidak bisa mengirim ya, tidak bisa mengirim. Yang mengirim mungkin yang sudah kasih alamat, dan karena jumlahnya terbatas, mohon maaf nanti yang tidak kebagian, mau harap maklum ya, karena sebagian memang saya bagikan ke temen dekat di kantor, ada temen main, ada saudara, ada. Jadi yang bisa saya kirim paling hanya 10-an ya, 10 biji ya. Ini masih 5, sekitar 5 yang sudah kirim alamat lengkap. Jadi seperti itu. Yang di Malang, di Dampit juga nggak ngirim, Mas saya mau, saya Dampit mana? Saya ke Panjen, Malang, ke Panjen mana? Nah, kalau mau datang ke rumah silahkan, saya di Karangploso misalnya pas jalan-jalan rekreasi ke Batu, mampir atau janjian di mana itu nggak apa-apa yang Malang ya. Tapi kalau ngirim alamat nggak ada alamatnya kan ya nggak bisa ngirim. Jadi seperti itu. Terus yang ngirim alamat juga jangan lupa HP-nya. HP-nya fungsinya apa? Nanti saya screenshot, ini loh biaya pengirimannya, tanggung kamu ya. Jadi gitu. Begitu ya saudara-saudara. Jadi intinya mari kita happy-happy ya, meskipun kita sakit ambeien kayak apa sakitnya, saya sudah pernah semua yang dialami teman-teman di situ. Mulai yang keluar lendir, keluar darah, keluar nanah, keluar benjolan. Yang paling seru itu tidak bisa BAB, sembelit itu bisa berhari-hari, sehari bisa berkali-kali ke kamar mandi tapi tidak keluar. Itu juga sudah pernah sakitnya amit-amit. Jadi khususnya yang laki-laki, saya selalu mengatakan mosok laki-laki nggak kuat, laki-laki harus kuat. Kalau yang mak-mak itu memang banyak yang mewek-mewek itu, banyak yang kayak stres-stres begitu. Tapi alhamdulillah rata-rata semuanya sudah sembuh. Yang dulu aduh tiap hari WA, tiap hari curhat, sekarang sudah sembuh. Saya senang ya, alhamdulillah. Dan semoga yang lain-lain ini menjadi penyemangat bahwa sakit Anda itu Anda nggak sendirian. Banyak yang lebih parah dan sembuh. Banyak yang ada yang 4 bulan itu BAB berdiri terus. Ada mak-mak itu dari Bekasi atau dari Jakarta ya. Dulu lupa, saya sudah lupa. Wah, sudah hampir tiap hari saya ini bagaimana? Apakah saya ini bisa sembuh? Saya ini sudah 4 bulan. Saya ini BAB belum berani jongkok. Saya BAB-nya berdiri. Terakhir bulan keberapa gitu, Pak, saya sudah bisa naik motor. Sembuh itu wes. Goodbye, wes, selesai ya. Selesai, dia sudah sembuh, alhamdulillah. Semangat ya, nggak ada menyerah, nggak ada ya, kecewa-kecewaan. Udah wes, dijalani dengan slow saja. Pikiran kita yang positif akan membantu proses penyembuhan. Yakin aja, yakin. Terima kasih ya saudara-saudara ya, sahabat-sahabat semua di Jayapura, di Tidore, di Ternate, di Palangkaraya, di Pontianak, di Aceh, di Jakarta, di Semarang ada juga kemarin, dari Bojonegoro, Tuban, macam-macam. Jogja juga ngirimi, saya mau tapi nggak ngirimi alamat. Nah itu, terima kasih, sekian, sampai jumpa lagi. Selamat berhappy-happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.